Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku dan saudari-saudariku di seluruh dunia dimanapun berada. Apa kabarnya juga nih, gimana kondisinya? Tentunya kabar dan kondisinya tentunya baik-baik aja ya, sehat-sehat aja, sehat selalu, nggak terkena, nggak terdampak, terhindar dari COVID-19 sampai sekarang, sampai nanti dan seterusnya, sampai COVID-19 nggak ada lagi untuk selamanya, sehingga kita terbebas dari COVID-19. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi walau bagaimanapun, kita tetap aja gampang terkena penyakit, gampang sakit. Mengapa? Kan karena kondisi kita kan belum tentu fit terus gitu. Bisa kan terkadang kondisi kita kurang kuat fisiknya, bisa juga karena pengaruh cuaca yang mendadak berubah gitu. Nah dari situ kita bisa jadi gampang sakit. Juga dikarenakan kita kan makhluk bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Ketika kita berinteraksi, bersosialisasi, ketika kita berada di jalan, di pasar, di mall, atau dimanapun, kita banyak berinteraksi dengan sesama kita gitu. Nah, dari sekian banyaknya manusia saat kita berinteraksi, kita ketika di jalan, ketika di mall, di pasar, atau dimanapun, kan kita nggak tahu mereka dalam kondisi apa gitu. Walaupun mereka dalam kondisi sehat, bagus, bisa juga kan ketika di jalan dimanapun, mereka bisa juga kan gampang sekali terkena debu dan sebagainya. Nah, di dalam debu itu kan bisa ada bibit penyakit yang bisa membuat kita sakit. Nah, makanya itu dari semuanya itu kita gampang menjadi sakit gitu. Sakit biasa maupun sakit COVID-19. Makanya itu kan COVID-19 susah hilangnya, susah dicegah, karena kita utamanya karena kita makhluk bersosialisasi, berinteraksi, dan nggak bisa dihindarkan berinteraksi, bersosialisasi, terutama kita saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang berada di kota-kota besar gitu. Itulah sebabnya mengapa COVID-19 susah sekali cegah, susah sekali dihindari, gampang sekali tertular di antara kita, karena intinya itu, karena kita banyak berinteraksi di mana aja, kita banyak bersosialisasi dengan sesama kita gitu. Soal hal ini sekurang-kurangnya aku sendiri yang mengalami, menjalani dan merasakannya. Terkadang badanku, ya namanya, ya nggak aku aja mungkin ya,
Yang lain juga pasti gitu, terkadang badan kita kurang enak badan gitu karena pengaruh cuaca mendadak atau apa gitu, atau kondisi badan kita kurang fit. Nah aku kalau udah gitu biasanya terus makanya di rumah sedia jeruk, cukup makan jeruk sebutir terus badan segar lagi. Kalau enggak di rumah juga sedia madu, sedia minuman herbal seperti susu jahe, jahe merah dan sebagainya gitu. Juga kan aku dan lainnya juga kan kadang berinteraksi dengan sama manusia lainnya gitu ya, saat di pusat perbelanjaan atau di mana kan aku pun merasakannya. Kadang-kadang tiba-tiba badanku nggak enak badan gitu ya, mungkin karena pengaruh manusia lainnya gitu ya, mungkin karena di bajunya kena debu yang nggak ada penyakitnya gitu, terus kita terpengaruh, maka badanku tiba-tiba terasa nggak enak badan. Kalau udah gitu aku juga terus makan jeruk sebutir cukup, udah badan segar lagi gitu. Di rumah juga sedia, kalau kondisi nggak enak badan ya sih minum jamu atau minum susu jahe atau jahe merah gitu ya. Nah ada kemungkinan kan bisa juga kuman penyakit itu yang membuat badan kita ngedrop, nggak tiba-tiba nggak enak badan, bisa juga kan ada kemungkinan kan COVID juga kan gitu. Jadi umpamanya itu terjadi sudah sedini mungkin, dari awal mungkin sudah tercegah, kita begitu kena bisa aja COVID, terus makan jeruk cukup satu butir badan kita udah sehat lagi. Jadi bisa dikatakan kita udah terhindar dari awal sedini mungkin dari COVID-19, tercegah dari COVID-19 dari hanya seputar jeruk atau minum madu seteguk gitu, atau minum susu jahe merah gitu. Dari awal sedini mungkin sudah tercegah seandainya itu COVID-19, jadi badan kita sehat kembali, fit kembali gitu, terhindar dari penyakit tersebut, kita jadi segar lagi, nggak sakit, nggak ngedrop gitu. Nah saudara-saudaraku dan saudaraku, baiknya juga ikuti yang seperti aku alami, aku rasakan, dan jalani juga seperti itu juga gitu, agar kita tetap fit, tetap sehat, terhindar dari penyakit yang ada kemungkinan itu awal-awal sedini mungkin bisa jadi itu COVID gitu, kita kan nggak tahu gitu. Nah aku himbau atau harapkan saudara-saudaraku dan saudara-saudariku juga melakukan hal demikian untuk kebaikan kita juga gitu. Semerbak wangi bunga dalam hening khayalan asmara, hatiku rawan menanti kehadiran Dewi Malam, pancaran bahagia. Ku ingin selamanya mendambakan khayalku tuh kau juwita dalam hening, dalam lamunan menanti datangmu Dewi Malam. Semerbak wangi bunga berkelana membisikkan kata dua insan
saat kita menempuh pendidikan di tingkat dasar, menengah, atas, dan bahkan tingkat perguruan tinggi, tentunya pendidikan yang kita jalani, kita ikuti, yang kita tempuh tentunya dari awal akan kita selesaikan sampai lulus ya, sampai akhir ya, baik itu di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas, apalagi tingkat pendidikan perguruan tinggi tentunya akan diselesaikan sampai tuntas, sampai selesai ya, sampai lulus ya. Kalau ada seseorang tidak menyelesaikan pendidikannya sampai selesai, sampai lulus, apalagi itu pendidikannya tingkat tinggi, perguruan tinggi, tentunya aneh ya, nggak masuk akal, nggak logis ya, kecuali alasannya jelas, alasannya masuk akal gitu, alasannya kuat gitu, jadi bisa dimengerti jika seseorang tersebut tidak menyelesaikannya sampai akhir pendidikan tingginya gitu. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, alasan yang kuat, alasan yang masuk akal, tentunya aneh ya. Anehnya adalah ada apa dengan seseorang tersebut ya, kok gitu, artinya ada kelainan apa orang tersebut ya, seseorang tersebut tidak menyelesaikan pendidikannya sampai akhir, sampai lulus, apalagi pendidikannya itu pendidikan di tingkat tinggi, tingkat perguruan tinggi gitu ya. Tentunya orang tersebut tanda tanya, yang menimbulkan tanda tanya, tentunya orang tersebut ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang koslet gitu ya, kalau kasarnya gitu, ada suatu kelainannya, kok pendidikan tingkat tingginya udah susah payah, dengan penuh perjuangan dan penuh penderitaannya, pada saat tingkat akhir kok kenapa nggak diselesaikan ya sampai lulus, padahal pendidikannya sebentar lagi akan lulus, udah tingkat akhir gitu ya, tiba-tiba seseorang tersebut meninggalkannya begitu saja pendidikan tingginya gitu, artinya orang tersebut adalah aneh, ada kelainan gitu, ada sesuatu yang orang tersebut sakit ya, secara mungkin menjadi sakit ya karena sesuatu hal, sakit dalam hal kejiwaannya ya, mungkin sakit psikisnya gitu ya, sehingga pendidikan tingginya yang sebentar selesai lulus kok ditinggalkan begitu saja gitu, padahal seorang tersebut nggak gampang ya menempuh pendidikannya tingginya itu, penuh susah payah, penuh perjuangan gitu ya, artinya orang tersebut adalah menjadi ada kelainan, ada sesuatu yang lain di dalam dirinya, ada suatu kejiwaan yang lain gitu, artinya orang tersebut adalah sakit gitu, menderita sakit secara kejiwaan gitu ya. Apalagi kemudian orang ini kemudian menuduh orang lain, menuduh seseorang berijazah palsu. Jadi semakin kuat bahwa orang tersebut ini sakit jiwanya, sakit psikisnya. Terlebih lagi yang dituduh ijazah palsunya adalah orang terhormat nomor 1 di negeri ini. Orang nomor 1 di negeri ini yaitu Pak Jokowi gitu. Jadi semakin tambah kuatlah bahwa orang tersebut benar-benar sakit jiwanya, kejiwaannya sakit, terganggu gitu, psikisnya terganggu gitu. Semakin dibuka lagi ketika di persidangan, karena kemudian orang tersebut kemudian diajukan ke bidang hukum, diproses secara hukum karena telah menuduh seorang, dalam arti mencemarkan nama baik, apalagi yang dicemarkan adalah nama baiknya adalah yang terhormat Pak Jokowi gitu. Dan selama di persidangan semakin kuat, semakin membuktikan, semakin meyakinkan bahwa orang tersebut benar-benar sakit, karena selama di persidangan tidak memperlihatkan rasa bersalah gitu. Terus ngomongnya, tanggapannya
ketika diberi pertanyaan-pertanyaan nggak menyambung gitu, jadi semakin kuat ya. Semakin kuat bahwa orang tersebut benar-benar sakit kejiwaannya gitu, psikisnya benar-benar sakit, terganggu gitu. Memang kalau dinilai dari sisi hukum, orang tersebut telah melanggar hukum karena telah secara hukum memang orang-orang seperti tersebut memang telah melanggar hukum, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi seharusnya siokianya jangan diproses secara hukum pula. Mengapa? Karena apa yang mereka lakukan bukan seperti manusia pada umumnya, seperti manusia normal pada umumnya. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan oleh orang-orang seperti itu di luar manusia normal pada umumnya, karena di luar kesadaran mereka, karena mereka kejiwaannya sakit, psikisnya sakit. Kecuali mereka orang-orang normal, orang-orang tidak terganggu jiwanya, tidak sakit kejiwaannya, tidak sakit psikisnya, barulah orang seperti norma pada umumnya barulah diproses secara hukum. Orang-orang yang sakit kejiwaannya, sakit psikisnya, dan melakukan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan melawan hukum, harusnya dikasihani dalam arti mereka tidak diproses secara hukum, tapi diberikan perawatan oleh psikiater, oleh psikolog, oleh psikiater tepatnya gitu, agar mereka sembuh dan bisa menjadi manusia normal kembali. Ya, itulah dinamika di dunia hukum, penuh dinamika. Begitu juga dengan undang-undang informasi transaksi elektronik, penuh dinamika. Begitu beragam dinamika yang terjadi di seputar undang-undang informasi transaksi elektronik. Undang-undang ITE dirancang, didesain untuk kebaikan, untuk begitu baik, begitu bagus, karena bertujuan untuk melindungi pihak-pihak dan orang-orang yang benar, melindungi pihak-pihak dan orang-orang yang tercemari nama baik, yang terfitnah nama baiknya, sehingga tidak menjadi tercemar, tidak ternodai nama baiknya oleh sangat-sangat dugaan-dugaan fitnah-fitnah yang nggak benar, yang tidak terbukti kebenarannya dari pihak-pihak dan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hal undang-undang ITE. Undang-undang ITE sejatinya demikian, begitu positif, sangat positif untuk kebaikan pihak-pihak dan orang-orang yang benar, tidak tercemari, tidak ternodai oleh fitnah, sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan yang tidak benar, tidak terbukti kebenarannya. Sejatinya demikian undang-undang ITE dirancang dan didesain. Sementara di sisi lain akan memberikan hukuman, akan meminta pertanggungjawaban atas pihak-pihak dan orang-orang melakukan pencemaran nama baik, melakukan dugaan-dugaan fitnah dan sebagainya terhadap orang-orang dan terhadap pihak-pihak dan orang-orang yang mereka fitnah, cemari gitu. Pihak-pihak dan orang-orang yang menjadi korban dari fitnah, dugaan-dugaan tak benar, bisa menggugat balik, bisa memperkarakannya pihak-pihak dan orang-orang tersebut yang telah mencemari nama baik mereka. Sejatinya undang-undang itu demikian.
indahnya kasihmu, ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan. Idealnya memang Undang-Undang ITE idealnya harusnya satu sisi, demikian harusnya. Idealnya harusnya demikian. Tapi ternyata di lapangan yang terjadi tidak demikian. Ternyata yang terjadi kemudian terhadap Undang-Undang ITE adalah terjadinya dua sisi. Terjadinya seperti uang logam itu, ada dua sisi gitu terhadap Undang-Undang ITE. Terhadap Undang-Undang ITE bisa terjadi dua sisi. Bisa terjadi seperti uang logam, yaitu terjadinya dua sisi terhadap Undang-Undang ITE. Maksudnya adalah sisi yang pertama adalah memang seperti yang idealnya seperti yang sudah dirancang, didesain, tapi tujuannya dibuatnya Undang-Undang ITE, yaitu untuk melindungi pihak orang-orang yang benar, yang kemudian dicemarkan nama baiknya, kemudian bisa menggugat, bisa menuntut balik secara hukum. Sistem memang demikian. Artinya adalah memang dari pihak kebenaran, memang benar, pihak benar gitu. Sementara yang dari sisi kedua ya adalah bisa terjadinya adalah pihak dan orang-orang yang sebenarnya kondisi dan situasi nggak benar, cuman mereka merasa benar dari sisi mereka gitu. Nah kemudian mereka memanfaatkan menggunakan Undang-Undang ITE dengan mengatasnamakan pencemaran nama baik. Mereka merasa tercemarkan nama baiknya gitu, tercoreng nama baiknya gitu dari sisi mereka, dari versi mereka, yang kenyataan sebenarnya belum tentu demikian terjadinya gitu. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka sebenarnya nggak benar, nggak baik gitu. Nah kemudian diketahui oleh umum maupun publik, disebabkan oleh pihak atau orang-orang tertentu. Nah kemudian tapi mereka merasa benar gitu, maka mereka merasa nama baiknya tercemarkan. Nah mereka akhirnya memanfaatkan Undang-Undang ITE untuk menggugat orang-orang atau pihak yang mengungkapkan, memperlihatkan keburukan mereka, ketidakbenaran mereka gitu. Itulah sisi keduanya, yaitu Undang-Undang ITE dimanfaatkan oleh pihak atau orang-orang yang merasa benar dari sisi mereka, yang pada kenyataannya sebenarnya nggak benar gitu. Keburukan, ketidakbenaran mereka terungkap oleh pihak atau orang tertentu. Nah, mereka merasa malu, merasa tercemarkan dari sisi mereka. Kemudian dengan mengatasnamakan pencemaran nama baik yang dari Undang-Undang ITE itu, kemudian menggunakan Undang-Undang ITE gitu untuk menggugat dan memperkarakan pihak orang-orang tertentu yang telah memperlihatkan ke publik, ke masyarakat luas tentang ketidakbenaran mereka, keburukan mereka gitu. Keburukan mereka jadi ketahuan, kelihatan, terungkap, artinya belang mereka jadi ketahuan oleh umum gitu. Tapi mereka merasanya tetap benar, nggak salah, nggak kekurangan gitu, nggak ada keburukan gitu. Makanya mereka memanfaatkan, menggunakan Undang-Undang ITE dengan mengatasnamakan pencemaran nama baik terhadap mereka. Misalnya begini nih, umpamanya ada seorang anak buah
sudah 9 bulan enggak digaji oleh bosnya. Gajinya tiap bulan enggak diberikan sehingga sampai 9 bulan tidak diberi gaji. Kemudian si anak buah ini curhat kepada seorang bla 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 gitu. Nah, seseorang tersebut kemudian mengungkapkannya. Nah, si bos nggak terima, marah. Kemudian merasa nama baiknya tercemar. Kemudian menggunakan memanfaatkan undang ITE untuk menuntut menggugat seseorang tersebut yang telah mengungkapkannya, mengatakannya ke publik, ke masyarakat umum. Misalnya ada yang terjadi demikian, misalnya nih gitu. Di malam minggu ku pergi ke pesta, pesta meriah, ulang tahun kawanku, semua yang datang bergaya. Suatu pencemaran nama baik adalah suatu pihak, seseorang atau banyak orang yang memang sesungguhnya benar, baik benar, tapi kemudian ada pihak atau orang lain yang mengatakan mereka nggak baik, nggak benar. Nah, inilah yang masuk sesungguhnya sebagai pencemaran nama baik yang sesungguhnya gitu. Pihak atau seorang yang kondisinya benar, bagus, tapi kemudian dikatakan nggak baik, nggak benar. Nah, inilah yang masuk dalam kategori yang disebut pencemaran nama baik gitu kan. Tapi bila kemudian ada suatu pihak, seseorang atau banyak orang yang sesungguhnya nggak baik, nggak benar, kemudian ada suatu pihak, seseorang atau siapapun yang mengungkapkan, yang mengatakan, yang memberitahu bahwa mereka nggak baik, nggak benar. Kalau kemudian pihak yang diungkapkan, disebutkan, diperlihatkan hal sebenarnya, kemudian mengatakan mereka menggunakan undang-undang ITE pencemaran nama baik, tentunya nggak bisa mereka dibilang nama baiknya tercemar. Tentunya nggak bisa mempergunakan undang-undang pencemaran nama baik dari undang-undang ITE gitu kan, karena posisi kondisi mereka nggak baik, nggak benar gitu. Kecuali kondisi mereka baik benar, barulah mereka boleh bisa mengatakan, mempergunakan dan memanfaatkan undang-undang pencemaran nama baik, yaitu memanfaatkan dan mempergunakan undang-undang ITE gitu. Ambil contoh dari kasus itu deh, bos dan anak buahnya itu tersebut. Ambil contoh ya. Itu juga umpama ada terjadi seperti itu ya. Nah, si bos itu kan memanfaatkan dan menggunakan undang-undang ITE dan mengatakan nama baik tercemar gitu. Kemudian menuntut seseorang yang mengungkapkan apa yang terjadi atas anak buahnya tersebut gitu. Nah, kalau si bos tersebut dalam kondisi baik dan benar, barulah beliau bisa mengatakan, bisa mempergunakan dan memanfaatkan undang-undang ITE atas pencemaran nama baik. Barulah beliau bisa mengatakan nama baiknya tercemar dan kemudian mempergunakan undang-undang ITE atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Jadi baik dan benar si bos tersebut adalah beliau memang sudah memberikan gajinya setiap bulan sehingga sampai 9 bulan tersebut gitu. Kalau kondisinya ini, situasi seperti ini, berarti beliau kan kondisi dan situasi dalam kondisi baik dan benar. Barulah bisa beliau mengatakan nama baiknya tercemar, bisa menggunakan dan memanfaatkan undang-undang ITE, yaitu atas kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya. Barulah bisa beliau dikatakan benar, barulah bisa beliau mengatakan nama baiknya tercemar gitu.
Nah, kalau si bos ini dalam kondisi dan situasi nggak baik, nggak benar, dalam arti memang tidak membayarkan gaji anak buahnya tersebut selama 9 bulan. Nah, ini kan beliau dalam kondisi nggak baik, nggak benar. Nggak bisa beliau mengatakan nama baiknya tercemar gitu. Nggak, tentu saja nggak bisa mempergunakan dan memanfaatkan undang-undang ITE atau pencemaran nama baik. Artinya beliau nggak tercemar nama baiknya karena memang beliau nggak benar, nggak baik, nggak benar situasi dan kondisinya gitu. Di malam minggu ku pergi ke pesta, pesta meriah, ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Di tengah pesta ku lihat si dia, lincah gayanya, dandan masa kini. Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura hura, aku suka dia. Aku jatuh cinta. Dia pun menanti cinta bersemi di hati. Di tengah pesta ku lihat si dia, lincah gayanya, dandan masa kini. Ingin hatiku mencium pipi. Si bos dengan anak buahnya ini hanya sekedar contoh aja. Ini juga seandainya hal ini terjadi. Artinya untuk contoh-contoh kasus lainnya, seandainya timbul ada, intinya juga seperti itu. Artinya mereka bisa, pihak atau orang-orang tersebut bisa mengatasnamakan pencemaran nama baik jika dalam kondisi dan posisi baik dan benar gitu. Mereka bisa dikatakan mengatasnamakan nama baiknya tercemar dan bisa, yang artinya bisa mempergunakan dan memanfaatkan undang-undang ITE dan sekaligus bisa menuntut dan menggugat pihak dan orang-orang yang mencemarkan nama baik mereka. Tapi bila kondisi dan situasinya mereka pihak dan orang-orang tersebut nggak baik dan benar, tentunya artinya tentu saja nggak bisa mengatasnamakan pencemaran nama baik gitu. Soalnya kan mereka dalam posisi dan situasi nggak benar, nggak baik gitu. Artinya juga nggak bisa mempergunakan dan memanfaatkan undang-undang ITE dan tidak bisa mengatasnamakan nama baiknya terima dan tidak bisa mengatasnamakan pencemaran nama baik, apalagi sampai menggugat pihak dan orang-orang yang mengungkapkan atas apa yang terjadi pada mereka yang sebenarnya gitu, atas ketidakbaikan dan tidak benaran atas pihak dan orang-orang tersebut gitu. Orang-orang hukum dan institusi hukum pahamlah pasti lah mengenai hal ini, pasti paham banget, yang artinya jika ada orang-orang pihak dan orang-orang yang mengatasnamakan pencemaran nama baik, mempergunakan memanfaatkan pencemaran nama baik, tapi sementara kondisi dan posisi mereka nggak baik dan nggak benar, tentunya pasti pahamlah bahwa mereka itu layak nggak laporannya diterima, gugatannya diterima, layak atau tidak diterima, pasti paham banget lah udah, dan bisa mengatakan bahwa itu mereka nggak layak
ngatasnamakan pencemaran nama baik gitu, nggak layak memanfaatkan dan menggunakan undang-undang ITE, orang-orang hukum dan institusi hukum paham banget pasti banget mengenai hal ini, yang artinya gugatan mereka diterima atau tidak, tuntutan mereka diterima atau tidak gitu, gugatan dan tuntutan mereka diproses atau enggak ya, pastilah paham banget orang-orang hukum dan institusi hukum. Oke, saudara-saudaraku semua dan saudari-saudariku semua di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga ya di seluruh dunia dimanapun berada. Sampai di sini dulu kontenku ini. Jangan lupa di subscribe ya. Ingat di follow juga, ditonton juga ya kontenku ini. Oke, banyak terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten aku selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ulang tahun kawanku, semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Di tengah pesta kulihat si dia, lincah gayanya, dandan masa kini, ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasa. Bersemi di hati. Di tengah pesta kulihat si dia.